dipersembahkan oleh... Kita kembali lanjutkan dialog kita di Connected 60. Sekarang saya ke Pak Dewa dulu karena kalau tidak salah beberapa waktu lalu ketika kita berbincang di forum yang sama, itu Pak Dewa lagi di Sumatera ya Pak ya, kalau nggak salah itu simulasi ya untuk pemilihan serentak begitu di daerah tersebut begitu. Mungkin bisa diberitahukan evaluasinya apa, bagaimana kemudian kesiapan dari penyelenggara di daerah begitu ya menjelang hari H nanti tanggal 9 Desember. Baik, terima kasih ya. Jadi secara umum tentu kami berupaya ya seoptimal mungkin untuk mempersiapkan ya. Jadi yang dipersiapkan itu pertama tentu regulasi ya. Jadi regulasi ini menyangkut tentang penerapan protokol kesehatan di TPS, kemudian juga sarana prasarananya ya, tentu kemudian SDM ya. Jadi kalau menyangkut SDM, pembentukan penyelenggara di tingkat TPS ini sudah berjalan. Jadi tanggal 24 ya. Kalau tidak salah tanggal 24 ini mereka akan mulai melaksanakan tugasnya. Itu dari segi SDM. Kemudian ada sisi tata cara ya, itu juga sudah dipersiapkan ya. Jadi dengan demikian kami berharap ya bahwa nanti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara akan berjalan dengan baik ya. Termasuk juga logistik ya. Jadi proses pelipatan dan sortir surat suara di sejumlah daerah juga sudah berjalan begitu. Nah, cuma memang dari hasil evaluasi kami, sebagai contoh ya, untuk jajaran penyelenggara tentu kami harap untuk datang lebih awal ya. Misalnya nanti pemungutan dan penghitungan suara dimulai pukul 7 waktu setempat, itu dari hasil simulasi ya kami harapkan datang lebih awal karena perlu persiapan memakai alat pelindungan diri, APD, kemudian memastikan ya tata cara dan tata letak ya sarana prasarana di TPS itu dengan baik, kemudian bagaimana kita mengatur ya masyarakat yang telah hadir dalam hal antrian dan lain sebagainya. Nah, dulu memang simulasi itu dilakukan oleh KPU pusat di sejumlah daerah, tapi besok pelaksananya adalah KPU di daerah ya, di mana kami kemudian memberikan supervisi, melakukan monitoring ya, untuk juga mendapatkan masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan pada saat 9 Desember nanti. Karena kalau dari kemarin sebetulnya saya bacakan informasi-informasi soal kesiapan begitu ya, misalnya kayak kemarin di Makassar saya bacakan informasi bahwa para petugasnya sudah menjalani rapid test dan sebagainya, ada ratusan petugas di sana sudah siap, kemudian juga ada berbagai teknik ya, menarik sih sebetulnya, misalnya hal-hal teknis seperti kalau biasanya itu jari dicelupkan ke tinta, sekarang justru diteteskan supaya tidak menyebar, tidak ada klaster baru, dan kemudian suruh bawa pulpen sendiri, ini juga cukup menarik. Nah, ini kemudian menjadi tugas juga sebetulnya dari teman-teman di Kominfo, Prof. Henry, untuk memberikan informasi tata cara bagaimana pemilihan nanti supaya masyarakat lagi-lagi tidak perlu khawatir untuk datang berbondong-bondong ke TPS. Iya, memang betul. Itu yang sekarang menjadi tugas atau kami lakukan gitu ya, karena memang Pilkada 9 Desember ini berbeda dengan pilkada-pilkada yang dulu. Ini adalah starting point bahwa kita ada banyak hal baru terkait dengan pandemi. Kita dicoba untuk test case apakah bisa nggak melakukan pilkada di tengah-tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat tadi, jaga jarak, kemudian juga tidak ada penggunaan suatu alat bersama dan sebagainya dan sebagainya. Sekaligus juga ada e-rekap ini, nanti teman-teman itu menggunakan e-rekap itu seperti apa. Kalau test case ini itu berhasil, berarti apa? Ini juga merupakan starting point untuk ke depan. Ini kita memang membutuhkan perubahan-perubahan. Ke depan pasti berbasis teknologi itu mau tidak mau menjadi keharusan atau boleh dikatakan ya tuntutan zaman. Nanti mungkin di waktu yang akan datang bukan hanya e-rekap tapi e-voting kan begitu kan. Ketika teknologinya sudah memungkinkan, infrastruktur sudah memungkinkan, kemudian juga kesiapan ini yang perlu kami sampaikan dan kami tunjukkan kepada publik bahwa memang 9 Desember itu berbeda, jadi tidak perlu khawatir. Nah, itu yang perlu adalah tadi di lapangan nanti teman-teman KPU, KPPS dan lain-lain itu juga mengarahkan kepada masyarakat supaya benar-benar tidak hanya aman, tidak hanya demokratis, tapi sehat. Itu yang penting. Kalau kita merujuk pada
pemilihan yang sangat besar yang baru-baru ini terjadi di Amerika Serikat di tengah pandemi itu bisa terjadi dan bisa dikatakan cukup sukses juga. Apakah kemudian ya seperti itu dan kemudian juga malah menimbulkan ini ya tidak ada yang namanya penurunan partisipasi, tapi justru masyarakatnya rekor justru partisipasinya untuk bisa ikut. Apakah kemudian Anda melihat di Indonesia, Prof. Henry, itu juga bisa terjadi begitu? Masyarakat tidak akan terganggu dengan isu dengan masalah pandemi karena mereka sudah paham benar semuanya aman begitu ketika mereka masuk ke TPS. Setting politiknya agak berbeda atau persoalan politik yang sekarang muncul di Amerika dengan pilkada kita kan sedikit berbeda. Di Amerika memang sangat panas. Persaingan pembelahan politik dua kubu secara nasional begitu ya. Ini kita kan pilkada ini kan boleh dikatakan cair. Dulu di tingkat nasional agak pembelahan, tapi ketika di daerah kan partai-partai udah cair semua. Yang dulunya berseberangan bisa menjadi teman, bisa menjadi kawan. Justru ini menjadi semacam rekonsiliasi di tingkat-tingkat daerah. Itu juga oleh karenanya ini memang tugas yang agak berat adalah bagaimana supaya animo masyarakat yang selama pilpres itu pemilu nasional itu tinggi, ini di pilkada juga harus tinggi, jangan sampai menurun. Itu yang sekarang menjadi tugas kita bersama-sama untuk membangkitkan semangat mengikuti partisipasi demokrasi politik di tingkat lokal. Betul, kita harapkan tentu saja partisipasi masyarakat tidak luntur meskipun ada pandemi. Kita tunggu kerja selanjutnya dari KPU untuk menyiapkan pemilihan serentak ini sebaik mungkin dan juga dari teman-teman dari Kominfo kita harapkan juga terus menjaga jagat maya kita supaya terhindar dari isu-isu hoax dan sebagainya supaya nanti pemilihan serentak itu bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas di daerah masing-masing. Terima kasih buat Bapak-Bapak, Prof. Henry dan juga Pak Dewa, sehat-sehat selalu untuk Bapak berdua. Terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewa. Ya, dan pemirsa demikianlah Connect360 kali ini.